dia itu ini bukan mengurangi apa-apa loh. Ini yang 5 juta yang mau di transfer saat itu waktu 2 mingguan lah. Itu nggak ngurangin pokok apa-apa gitu Pak. Tapi yang 400 ini ada kata dibayar 1 bulan 1 kali 1 orang. Itu artinya akan ada 400 bulan teman-teman. Akan ada 400 bulan jangka waktu pembayaran. 400 bulan itu waktu yang sangat lama teman-teman. Karena ketika kita bagi dalam 2 bulan, 12 bulan, itu artinya dalam 12 bulan ya 33 tahun teman-teman. Bayangin aja investasi-investasi yang kayak gini dibayar 33 tahun kemudian, uangnya udah jadi apa itu? Asetnya udah jadi apa teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Ibri. Ya teman-teman, kita bicara tentang kepercayaan atau ketidakpercayaan. Nah, saya melihat dari channel beberapa teman-teman ini dibahas juga di channel JTV, Cahaya Islam dan Thayyibah. Jadi soal Pak Suwarto ya, Pak Suwarto. Cerita di sana itu ada, dia mengatakan bahwasanya ketika dia mengirim screenshot bahwa Cahaya Maju itu punya apa ya, harta yang lebih gitu, tapi ternyata Pak Suwarto ini dibalas dengan kemarahan dalam tanda kutip. Saya nggak tahu persisnya. Pak Suwarto yang jelas merasa dia itu dibalas dengan kemarahan oleh Yusuf Mansur, jadi dibalas dengan singgungan yang nggak enak gitulah. Nah teman-teman, di sana ada diceritakan soal dikasih apa ya, ibaratnya untuk mengukur agar dia diam itu dikasih uang kopi dulu gitu untuk nunggu. Teman-teman lihat dulu videonya ya, check it out. Nggak ada. Itu toh. Oke. Itu toh ya. Mas Suwarto kan hanya dikembalikan pokok ya Mas. Ya. Mas Suwarto gimana rasanya? Senang? Atau belum terima atau gimana? Ya gini lah Pak. Ya. Gini Pak. Ya. Kalau sih ya jelas kurang Pak. Kalau senengnya ya jelas kurang seneng lah. Ya. Kurang pas gitu. Ya. Kurang pas lah. Ya. Pokoknya yang waktu itulah ya. Dikasih toh Pak. Saya bukan ijab kabelnya, bukan utang piutang bukan loh Pak. Bukan pinjam meminjam. Ya, itu kan istilahnya kayak utang dibalikin kan gitu toh Pak. Iya. Istilahnya kan kayak gitu. Ya kan kita kan mengharap banget Pak. Iya. Itu seneng Pak di tahun 2023 nih bulan 5 tanggal 13 nih hati saya udah senang Pak. Saya nanti bisa beli motor gitu Pak. Iya. Beli motor, beli seragam. Iya. Itu Pak. Iya. Ini sudah tak ambil 1 juta, udah tak beli beliin anak sepatu saya langsung tadi Pak. Iya. Langsung sekalian pinjam motor orang gitu. Langsung sekalian. Tapi prinsipnya Mas Suwarto kan seragam mana? Ya udah tak beli semua tadi Pak. Oke, Mas Suwarto akadnya kan tahun 2013 itu kan bukan pinjam meminjam tapi investasi. Iya betul Pak. Artinya saat ini walaupun Mas Suwarto sudah terima 12 juta pokoknya, tapi sebenarnya ada harapan keuntungan yang pernah dijanjikan gitu ya Mas? Iya Pak, ya kasihan saya Pak. Iya. Saya tuh kalau mau minjemin sekelas Ustadz Yusuf Mansur ya saya nggak mau kalau istilahnya dibuat pinjem ijab kabelnya saya nggak mau Pak. Itu kan ijab kabelnya kan ada sertifikatnya Pak. Saya juga bismillah, saya ada 3 kali, bismillah 3 kali saya Pak. Iya. Terus astagfirullahaladzim itu 3 kali saya. Iya. Saya niat pensiun saya tuh bukan ngutangin, bukan pinjem meminjamkan, bukan. Saya niat pensiun saya tuh investasi Pak. Iya. Mas, setelah ini Mas Suwarto masih minta lagi nggak kelebihannya atau keuntungannya?
Ya harapan saya minta lagi ya Pak. Maksudnya gini Pak, Ya. ini ya benar, ini udah benar nih Pak Ustadz, udah benar yang 12 juta pokoknya Iya. direfund ya. Iya, iya. Ini tuh lewat Pak, lewat 2 bulan Pak, lewat 2 bulan full. Iya. Maksud saya yang 8% itu terus akan ngalir di rekening saya terus gitu. Iya. Nah, ini saya sudah bikin app banking itu suruh bikinin mbaknya BRI itu. Jebolnya cepet Pak. Iya, iya. Cepet. Mas berapa? Ya, aduh. Mas Warto, Mas Warto berapa lama sih Mas Warto minta sampai dipulangkan ini? Udah berapa lama sih Mas? 2 bulan ya? Dari Ya, awal 2 bulanan Pak. 2 bulan Pak. 2 bulan ya. Mm. Mas Warto, teman-teman Mas Warto yang uangnya belum dipulangkan kan masih ribuan orang Pak, lebih dari 1.000 orang mungkin. Pesan Mas Warto apa Mas ke teman-teman Mas Warto sesama investor patungan usaha? Harus diminta terus Pak, harus ditagih terus Pak, nggak usah malu Pak. Iya. Saya tuh nggak malu Pak. Saya bukan drama, bukan gimana ya, bukan mengada-ada. Saya tuh keadaan saya benar-benar Pak, bukan kok menangis biar dikasih biar dibelas kasihin sama Yusuf Mansur, enggak, saya enggak Pak. Memang keadaan saya ini. Oke. Memang Pak. Terus saya mengingatkan semua teman-teman yang sudah investasi sama Pak Yusuf Mansur. Iya. Ya kalau orang sih mau kayak saya kayaknya ya susah kalau orang kaya Pak. Kalau saya kan mana mau ini Pak. Saya tuh orangnya bercukupan aja udah alhamdulillah gitu loh Pak. Iya. Itu. Kemudian Pak Darso kan ya tahu lah. Iya. Tahu Pak Darso nih udah di rumah saya, tempat saya ya ini. Iya. Mas, pesan Mas Warto apa ucapan Mas Warto sekarang kepada Yusuf Mansur setelah terima uang Mas? Silakan Mas. Ya, gini Pak Yusuf Mansur ya. Saya tadi kan udah WA sama Pak Ustadz Yusuf Mansur. Ya ini gini Pak lah. Saya tolong Pak, ini ya saya udah alhamdulillah lah. Pokoknya ya memang kayak perjanjian awal tuh pokoknya nanti di refund rekening masing-masing ya. Ini untuk saya pribadi loh, bukan orang-orang yang investasi lainnya. Saya nggak tahu belas, saya nggak tahu. Ini saya cuma cerita saya pribadi gitu. Ini yang 12 juta udah di refund, itu pun nggak langsung 12, 5 juta dulu terus 7 juta kayaknya gitu Pak. Tapi yang 5 juta tuh saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu Pak. Saya dikasih tahu banking, Pak Sumarto punya banking nggak sama Pak Darso tadi, barusan tadi loh Pak. Ya. Ini coba saya bikin ngomong sama mbaknya yang di BRI sana Pak. Ya. Tolong banking itu apa? Tolong bikinin Mbak, saya bilang gitu. Oh iya Pak, bisa gitu. Ayam, terus gini lah. Pesannya sama Pak Yusuf Mansur. Ya itu, ya alhamdulillah Pak, udah dibalikin yang pokoknya itu yang 8% per tahunnya tuh yang 10 tahun. Ya tolong dikasih toh Pak. Masa ijab kabulnya saya tuh, niat ingsunnya saya tuh bukan pinjam meminjam, bukan Pak. Niat ingsunnya saya tuh investasi. Ya. Investasi Pak, itu. Jadi tolong dikasih juga ya 8% ya Mas ya. Iyalah, masa itu saya nggak tahu mau bangkrut mau enggak, saya nggak tahu. Itu janjinya mulu-mulu Pak. Katanya yang investasi ke Hotel City Haji dan Umroh itu bisa nginep gratis lah gitu. Dulu saya tuh inget semua Pak, omongan Pak Yusuf itu inget semua saya juga nggak pernah nginep gitu. Saya nggak pernah ke Jakarta, saya udah nggak pernah ke Jakarta saya. Oke. Mas Warto, semoga Yusuf Mansur melihat video ini dan dia akan turuti atau mentaati apa yang sudah disepakati dengan Mas Warto dulu ya Mas. Iya. Oke. Itu gini Mbak, itu hasilnya ini nih, kalau menurut WA-nya dia itu ini
bukan mengurangi apa-apa loh, ini yang 5 juta Ya. yang mau di transfer saat itu waktu 2 mingguan lah, Ya. itu nggak ngurangin pokok apa-apa gitu Pak. Ya. Nah, Berarti Mas, sama berarti uang ngopi-ngopinya nggak pernah dikasih ya? enggak Pak, enggak Pak, enggak pernah. Ya, ini loh baru ini loh Pak, Ya. baru ini transfer baru sekarang ini Pak. Oke. Oke Mas Warto. Sip Mas Warto. Saya juga per-peran Pak. Memang kalau ada transfer masuk, ya saya ya mau ngomong di YouTube ini, mau dimasukin ke YouTube saya juga mau Pak. Saya juga orang baik kok Pak. Gitu. Enggak bakal orang udah dikasih diem-diem gitu, saya enggak begitu saya Pak. Oke. Gitu loh. Walau yang 8%-nya belum, ya saya tetap ngomong apa adanya Pak, gitu. Oke sip. Oke, itu teman-teman video. Jadi, nah teman-teman perlu ketahui bahwasanya soal soal urusan kopi. Jadi kayak misalkan kayak yang katanya Aisyah itu cuma dikasih transfer sekian. Pertamanya katanya 1 juta, mantan karyawannya ya agar diem. Yang lain juga sama, agar diem itu dikasih sedikit dulu gitu. Dan para korban dalam tanda kutip ya investasi tabung tanah, terus investasi patungan usaha, patungan aset itu kurang lebih dia mengalami hal yang sama. Kalau dikira misalnya Yusuf Mansur, ini orang bisa diem, dikasih uang kopi dulu kayak gitu, dan nggak dibayar-bayar sampai sekarang kayak gitu. Terus ada orang-orang yang dijanjikan misalkan kayak nanti dan nantinya sampai sekarang nggak dibayar. Tapi ingat teman-teman, waktu saya ke Kementerian Koperasi pada saat itu Pak Suwarto itu bukan Pak Suwarto ya, teman-teman para investor ini itu ngobrol dengan staf ahli sama kabitnya ya, bahwasanya Yusuf Mansur ini mau mencicil dengan uang dia sendiri, jadi bukan koperasi yang mau bayar. Jadi Yusuf Mansur itu mau bayar dengan uang dia sendiri, jadi ketersediaan uang dia sendiri, mau membayar para investor ini dengan cara dibayar satu-satu. Ada bahasa seperti itu. Oke teman-teman, oke lah, andai kata kita menerima dengan bahasa pembayaran satu-satu. Nah tapi logika ini nggak akan pernah masuk kalau teman-teman mengetahui andai kata ya teman-teman, itu pesertanya 2.500 orang. Andai kata misalkan ini, andai kata yang 2.100 itu sudah dibayar misalkan itu, atau misalkan 2.000 pesertanya 2.900, yang 2.500 sudah dibayar, andai kata seperti itu. Yang 400 belum dibayar. Tapi yang 400 ini andai kata dibayar 1 bulan 1 kali 1 orang. Itu artinya akan ada 400 bulan teman-teman. Akan ada 400 bulan jangka waktu pembayaran. 400 bulan itu waktu yang sangat lama teman-teman. Karena ketika kita bagi dalam 12 bulan, itu artinya dalam 12 bulan ya 33 tahun teman-teman. Bayangin aja investasi-investasi yang kayak gini dibayar 33 tahun kemudian, uangnya udah jadi apa itu? Asetnya udah jadi apa teman-teman? Jadi gak rasional lah pembayaran itu. Itu kalau 400, bayangin aja kalau 2.900 ini dibayar dalam waktu misalkan 1 bulan cuma dibayar sekali 1 orang gitu ya. Kita hitung ya teman-teman, agak ribet ya ini, 2.500 orang dibagi 12 bulan. Ada 208 tahun. Kan ngeri gitu maksudnya. Solusinya itu nggak gitu, nggak bisa kayak gitu. Makanya kita duduk bareng kayak gitu, permintaan saya. Ya buka aja sahamnya atau uangnya kemanakan atau bagaimana, yang jelas-jelas aja gitu, kita kasih solusi bareng-bareng gitu. Tapi sampai sekarang saya kebetulan belum ada kabar lagi karena memang ada kesibukan saya, dan nanti saya akan tanya kepada teman-teman para investor ini apakah sudah ada kabar dari kementerian. Apakah kemungkinan besar sih suratnya saya nggak tahu lah, pokoknya intinya saya nggak mau nebak-nebak. Intinya saya yakin pihak Kementerian Koperasi sudah berusaha, saya yakin kayak gitu. Tapi sampai saat ini belum ada kabar lagi. Nanti akan kita tanyakan lagi melalui teman-teman ya, karena itu saya serahkan pada teman-teman.
Saya cuma memfasilitasi aja hal-hal yang mungkin perlu saya fasilitasi. Intinya adalah teman-teman, jangan pernah berharap para investor ini mau dibayar dicicil seperti itu. Ketika kamu dibayar, masih ada ratusan orang yang menunggu untuk dibayar yang nggak tahu kapan dibayar. Menurut saya solusinya adalah teman-teman yang merasa belum dibayar itu, ya kalau minta haknya boleh-boleh aja. Itu berkumpul bersama, melakukan gugatan bersama, atau datang ke Kementerian Koperasi, atau bagaimana solusinya nanti. Yang jelas itu perlu dibuka kasus itu secara lebar, karena itu melibatkan banyak sekali orang. Oke, mudah-mudahan teman-teman ini ada solusi. Dan saya perlu tekankan, jangan pernah percaya dengan bujuk rayu Yusuf Mansur, karena berulang kali Yusuf Mansur itu melakukan dalam tanda kutip kebohongan gitu ya teman-teman. Oke, orang yang suka bohong ya akan sering bohong gitu kan, namanya juga suka. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.